Jangan ulangin kesalahan kuliahku. Setidaknya ada 3 kesalahan yang mau aku share, siapa tahu bisa jadi referensi tambahan kalian. Yang pertama, untuk kalian yang lagi ngambil jurusan kuliah IT yang ada perkodingannya, jangan pernah hafalin sintaks. Ini bukan pelajaran sejarah. Mau kalian hafalin sintaks sebanyak apapun, itu nggak akan pernah cukup. Karena bahasa pemrograman dan framework sendiri itu dia kan berkembang ya. Dan misalnya kalian hafalin sintaks A nih. Hari ini kalian hafalinnya sintaks A. Besok bisa aja sintaks A ini berubah jadi B namanya. Ya kalian bingung dong harus ngapalin lagi gitu. Yang perlu dilakuin itu kalian harus paham dulu sintaks itu untuk apa. Lalu kalian rajinlah mencari update kalau misalkan memang ada major changes atau misalkan ada update-update seperti itu. Misalkan sintaksnya berubah. Kalaupun kalian lupa, kalian bisa searching aja di internet. Yang penting kalian tahu kalian pengen buat apa. Yang kedua, nggak explore lebih jauh mata kuliah yang kita sukai. Dulu aku suka beberapa mata kuliah. Cuma masalahnya pada saat itu aku nggak explore lebih jauh lagi. Padahal sebenarnya ada waktu untuk explore lebih jauh. Ya sebenarnya kalau misalkan kita explore lebih jauh, kita lebih tahu fokus kita nantinya akan kemana. Misalkan ketika skripsi atau misalkan ketika udah lulus, itu next steps-nya kita mau fokusnya kemana. Ya setidaknya kita punya fokus dulu nih, entah nanti akan kita switching kemana, setidaknya kita punya satu hal yang kita fokusin dulu. Yang terakhir adalah kurang bangun relasi. Kurang ya, bukan nggak sama sekali. Karena hard skill dan soft skill itu benar-benar perlu banget untuk jenjang ke depannya. Jadi kalau misalkan kita membangun relasi di perkuliahan, apalagi kita misalkan kuliahnya di luar nih, merantau gitu misalkan. Kan kita ketemu banyak orang, di mana orang-orang itu pasti ada juga yang merantau juga dari daerah A, dari daerah B. Nah, kita bisa bangun relasi sama orang-orang ini, kita tahu budayanya seperti apa, karakternya seperti apa, cara kita approach dia seperti apa. Nah, itu kita perlu pelajarin juga. Jadi penting banget belajar cara membangun relasi atau setidaknya cara untuk komunikasi yang baik lah. Karena ini kepake banget untuk kedepannya. Siapa tahu dengan kita membangun relasi yang baik, kedepannya ketika ada project atau ketika ada peluang-peluang, itu kita bisa kerjasama atau misalkan kita ditawari sebuah peluang atau ya sesimpel kita punya teman baru aja gitu. Dan misalkan kita ke daerah A, kita punya teman, ke daerah B kita punya teman, kita bisa ngobrol, bisa sharing seperti itu.